terkait press release menyoal 2 dekade mandeknya RUU Masyarakat Adat ini, bagaimana Bu? Bisa disampaikan Bu? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Kami menyampaikan ya press release ini terkait dengan menyoal 2 dekade mandeknya RUU Masyarakat Adat. Tujuannya adalah untuk mendorong ya, dan juga mengawal agar RUU Masyarakat Adat itu segera disahkan ya, paling tidak masuk dalam prolegnas tahun 2022. Nah, apa yang melatar belakangi tentu beberapa masalah yang timbul saat ini ya, antara lain adalah penyerobotan tanah ya yang terjadi di masyarakat adat di Desa Maravenven di Kepulauan Aru Maluku oleh TNI AL ya, seluas 689 hektar. Nah, kemudian beberapa masalah yang lain adalah sengketa tanah ulayat masyarakat adat Modang Longwai di Desa Longbentuk, Kecamatan Busang, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini juga sengketa tanah yang dimulai tahun 2021, di mana masyarakat adat menuntut hak ulayatnya yang digunakan oleh perusahaan perkebunan sawit. Ya, perkebunan sawit ini atau perusahaan perkebunan sawit ini menggunakan lahan tersebut didasarkan atas surat keputusan Bupati Kutai Timur tahun 2006 yang memberikan hak seluas 14.350 hektar untuk membuka perkebunan sawit tanpa mengindahkan ganti rugi kepada masyarakat adatnya. Gitu ya. Kemudian kasus yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana ada eksploitasi pariwisata di sana sehingga mengenyampingkan gitu ya, menyampingkan dampak lingkungan ya, sehingga akan menimbulkan erosi kultural. Ya, dengan demikian maka negara perlu hadir di sini agar semua masalah-masalah tersebut segera bisa diatasi. Gitu. Hari ini apa aja yang disampaikan tadi Bu? Selain ini, silahkan nanti ada tambahan dari Ibu ya? Terima kasih. Saya ingin melanjutkan bahwa Asosiasi Pengajar Hukum Adat se-Indonesia ini terdiri dari pengajar seluruh Indonesia, utamanya pengajar hukum adat yang merasa prihatin ya terhadap berbagai sengketa tanah ulayat yang menimpa masyarakat hukum adat. Tetapi secara luas bahwa banyak sekali diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat adat, sehingga tadi sudah disampaikan bahwa menjadi sangat penting bahwa masyarakat adat yang mempunyai kearifan lokal itu dia sebagai penjaga ya kelestarian dan keseimbangan lingkungan menjadi korban berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, sehingga kalau tadi kita lihat dengar bahwa kasus-kasus itu bisa terjadi bahwa masyarakat adat sendiri itu tersingkirkan dari tanah adat milik mereka sendiri ya. Nah, tentu saja Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini yang sejak 2018 yang punya kepedulian terhadap masyarakat hukum adat ini merasa perlu untuk terus mendorong ya. Dan kami sebenarnya juga sudah melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah kami melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan pentingnya masyarakat hukum adat dan draft yang berkaitan dengan rancangan masyarakat hukum adat. Yang kedua, kami mendorong juga dengan RDPU kepada DPRD Republik Indonesia dan juga DPD ya, DPD RI yang tadi saya katakan sejak 2018 ya. Tetapi sampai sekarang itu tampaknya belum ada kemajuan signifikan berkaitan dengan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat itu. Nah, tentu saja kami sebagai organisasi akademisi tentu merasa berkepentingan juga karena ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi kami, di mana kami selain
di bidang akademis kami mencoba untuk membuat RPS dan mempertahankan mata kuliah yang berkaitan dengan hukum adat, dan juga kami juga telah membentuk LKBH ya sebagai lembaga bantuan hukum APA, sehingga ini akan merupakan pengabdian ya, pengabdian kami sebagai akademisi juga untuk mencoba untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat di Indonesia. Nah, terlepas dari itu bahwa ternyata setelah kita lihat di masa pandemi ini ada jeda yang begitu cukup lama ya, sehingga merasa penting untuk terus kembali lagi mendorong rancangan undang-undang itu. Tetapi di masa pandemi ini sebenarnya kita juga melihat bahwa ternyata masyarakat adat itu telah menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan mereka dalam memutus rantai penyebaran virus. Itu luar biasa ya. Jadi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat dilaksanakan secara turun-temurun ini merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Kearifan masyarakat adat itu juga meringankan beban kebiasaan gotong royong, sanitasi lingkungan secara tradisional, serta membagikan sebagian dari hasil panen ya sebagai kearifan lokal masyarakat adat dalam kepedulian masyarakat adat dan lingkungan. Jadi juga termasuk ya bagaimana kebiasaan cuci tangan dan kaki sebelum sebelum masuk rumah itu ternyata juga kembali lagi ya menjadi salah satu cara untuk mencegah terjangkitnya virus. Jadi ini kearifan lokal yang sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya kami dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat itu berkomitmen bahwa pengawalan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang sangat diperlukan. Oleh sebab itu kami akan mencoba meminta kepada kesediaan dari Bapak Presiden untuk dapat melakukan audiensi, karena menurut kami bahwa selain DPR dan termasuk juga DPD, tetapi juga eksekutif itu sangat berperan di dalam proses pembuatan rancangan undang-undang masyarakat adat. Saya pikir itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Apa sih Bu dampaknya bagi masyarakat Bu kalau ini enggak segera disahkan gitu? Dampaknya khususnya untuk masyarakat adat ini, dampak buruknya apa Bu kalau enggak kunjung disahkan? Ya, kalau kita lihat ya tadi banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat ya. Bahkan ini termasuk diskriminasi, bahkan kekerasan bagi masyarakat adat itu akan terus berlangsung ya. Oleh sebab itu sebenarnya rancangan undang-undang ini akan memberikan pengakuan kepada masyarakat adat, termasuk juga perlindungan masyarakat adat itu. Jadi kalaulah upaya untuk atau rancangan undang-undang ini tidak disahkan, akan semakin banyak sebenarnya kekerasan atau diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat. Ya, jadi tentu saja bahwa dengan adanya undang-undang Cipta Kerja misalnya, itu juga menimbulkan berpengaruh pada masyarakat adat. Nah, oleh sebab itu bahwa komitmen baik itu legislatif maupun eksekutif menjadi sangat penting untuk segera mengesahkan itu. Tetapi tentu saja pembuatan rancangan undang-undang ini penting menjamin perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Jangan sampai draft yang ada itu akan justru menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat. Jadi kami harapkan bahwa dengan rancangan undang-undang ini setidaknya memberikan kekuatan secara hukum, memberikan kepastian hukum pada negara bahwa negara memang berkomitmen untuk memberikan pengakuan dan perlindungan pada masyarakat hukum adat. Menurut Ibu nih, adakah pihak-pihak tertentu nih Bu yang menghalangi agar tidak disahkan ini Bu, demi karena menguntungkan mereka kalau tidak disahkan, adakah
seperti itu, Bu? Iya, kalau kita lihat ya sebenarnya dari kasus-kasus yang ada itu banyak juga ya, termasuk korporasi ya. Korporasi itu juga diberi peluang yang sedemikian rupa sehingga kalau tidak memberikan kejelasan kepada siapa masyarakat adat dan hak-haknya, itu korporasi itu akan memberikan peluang besar untuk semakin diskriminasinya terhadap masyarakat adat ya. Jadi menurut saya penting sekali perhatian dan perlindungan ya terhadap masyarakat adat ini. Jadi persoalan ketidakjelasan itu memberikan dampak yang luar biasa, dan ini tentu saja diambil keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Saya pikir juga selain korporasi juga masyarakat penyelenggara negara sendiri gitu ya, termasuk bahwa mempersulit ya, beberapa contoh misalnya pemerintah daerah itu justru mempersulit keberadaan dari masyarakat adat ketika mereka mau membuat peraturan-peraturan atau penetapan sebagai masyarakat adat. Jadi menurut saya bahwa segera penting dibuat peraturan perundang-undangan ini sehingga mereka mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan penuh keadilan. Ya, catatan pentingnya penuh keadilan ya. Pasti dan penuh keadilan. Iya, betul. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih.